Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Dan di awal tahun menuju ke jadwal kita puasa, mau lebaran nanti, ada pameran yang besar di Kemayoran dan namanya Indonesia International Motor Show IIMS 2026. Kita akan lihat apa saja yang ada di sini. Banyak sekali motor-motor yang dipajang di sini yang siap untuk Anda beli. Mungkin ingin cari motor buat berlebaran? Di sini tempatnya. Atau pengen tahu motor baru karena banyak sekali motor yang diluncurkan di sini. Pameran ini tanggal 15 sampai tanggal 25 nanti, jadi seminggu penuh ya lewat ya. Dan lihat banyak sekali motor-motor yang ada di sini nih. Kita akan bahas apa aja motornya. Nanti kita masuk ke dalam, tapi rata-rata mereka ada di hall B dan C. Banyak kan C ya. Jadi di hall di sini nih C semua ini hall motor yang ungu dan ada satu apa dua yang ada di bagian sini. Kita langsung masuk aja, dari depan kita langsung menuju belok kiri di Patung Soekarno menuju ke hall B dan C. Oke? Kalau di hall A dan di hall B, Anda bisa lihat di Auto Driver ada mobil-mobil apa saja yang ada di sana. Kalau Anda ingin lihat motor, langsung saja ke hall C1 dan C2 karena di sini banyak sekali yang dipajang di sini. Ini adalah hall C1 dan kita akan bahas semua yang ada di sini yang bisa Anda lihat dan motor-motor baru apa aja. Kalau nggak ada, berarti di pameran ini nggak ada. Let's go, kita masuk. Langsung masuk ke hall C1 dan kita lihat sebuah brand sepeda motor asal Italia yang jarang sekali ikut pameran dan sekarang akhirnya dia ikut pameran. Ini adalah MP Agusta dan ini sebenarnya harusnya ditutup ya, tapi sedang dilap-lap. Jadi Anda bisa lihat motornya. Pada saat video ini tayang, motor ini sudah diluncurkan dan ini adalah MP Agusta Super Veloce 1000 yang Special Edition Ago. Jadi beda skema warnanya. Sementara di sini ada yang Super Veloce yang standar lah ya, yang ini ya. Terus ada F4 juga di sini. Keren-keren ya. Ini semuanya big bikes dan kalau kita lihat di belakangnya ada yang nakednya, ada Brutale dan ada Turismo Veloce di sebelah sana. Jadi kalau Anda yang suka touring itu motornya. Jadi ada 4 di sini yang di belakang dan 1 di depan. Kalau Anda suka MV Agusta, motor yang desainnya sangat indah ini, datang langsung sini lah, masuk ke C1 langsung ketemu. Dan di depannya ada QJ Motor. Di QJ Motor Anda akan langsung disambut oleh SRV yang standar dan yang di sebelahnya ini Libero. Jadi dua-duanya ini primadona motor-motor yang bergaya retro saat ini, gaya-gayanya cruiser dan mesinnya sama dan dia matic. Jadi walaupun ada tuas di sebelah kiri ini tuas rem. Jadi tidak ada persnelingnya. Di sebelah kanan nggak ada pedal remnya. Jadi di sebelah kiri juga nggak ada tuas persneling. Jadi motor ini matic tapi gayanya cruiser motor laki. Tapi matic. Gimana? Karena transmisinya AMT ya. Lalu QJ juga lagi menyiapkan motor yang mau diperkenalkan di Indonesia saat ini. Masih dibungkus. Jadi belum bisa kita lihat motornya seperti apa. Mungkin nanti kita buatkan video khusus ya setelah ini ya. Karena mereka akan membuka selubung ini di atas jam 12 siang. Tapi kalau lihat satu motornya agak-agak pendek, tapi kayaknya bannya besar. Jadi ban 17 mungkin ya. Jadi kemungkinannya sebuah motor sport. Lalu sebelah sini ini dia gayanya tinggi, ada top box belakang, ada windscreen di depan. Jadi kemungkinan ini motor adventure. Mungkin Torino ya, 250. Jadi mungkin semuanya 250 nih. Ini mungkin SRK-nya. Ya kalau kita bisa nebak-nebak ya, karena di sana sebenarnya ada. Jadi kita tunggu saja. Bener hadir atau enggak dan harganya berapa. Nanti kita buatkan video sendiri dan Anda bisa cek di website kami. Lalu kita lihat apa yang sudah ada di sini. Nah ini kakaknya Torino yang 700 cc dan 2 silinder. Terus ada Ford
250, ini Matic-nya mereka yang juga jadi bahan perbincangan juga. Cuman bedanya dia di sini Matic 2,5 tapi dia decknya rata. Lalu di sebelah sana Ford 250 yang adventure, jadi gayanya mirip sama motor adventure 150 ya, tapi ini 250 dan kecil, 250 tapi kecil. Lalu ini Viento, gayanya kalau ini mirip sama Aerox, ya ini 180 cc. Penasaran kan? Datang ke sini. Seperti apa motornya? Ada dua skema warna, hitam sama putih. Lalu di sini ada motor yang imut banget, QJ Motor SRK 150. Ini namanya si Cito. Kalau suka motor kecil, ini jadi salah satu pilihan. Lalu di sini ada SRK-nya nih yang dipakai di balap Moto2 ya mungkin ya. Ini salah satu bentuknya seperti ini, kayak moge apa super sportnya QJ. Nah ini ada SRT 700 ya, 700 cc. Jadi nanti yang mungkin diluncurkan adiknya. Oke, kita pindah ke sebelah. Oke, ini bootnya Vespa, dan kalau kita bisa lihat ini yang baru, Vespa LX 150. Kalau sebelumnya dia pakai mesin 125 dan banyak yang bore up, nggak usah bore up lagi, langsung udah 150 cc. Bentuknya seperti ini. Dan kita lihat yang lain. Lalu ada Vespa Sprint S, ada Vespa Primavera S, nih yang SS depannya. Sebenarnya di belakangnya yang standar Vespa Sprint sama Primavera. Lalu di sini ada LX yang sudah komplit dengan aksesori. Jadi ini boxnya di belakang seperti ini. Lalu ada windscreen di depan dan helmnya sekarang originalnya Vespa seperti ini. Lebih sleek lagi ya. Jadi kalau Anda udah punya Vespa, butuh helmnya juga ada di sini, bisa lihat-lihat. Lalu juga ada yang warnanya, ini namanya apa ini birunya? Biasanya dia ada warna khususnya namanya ya, biru apa gitu loh. Terus dia juga, kliksnya juga biru, semua biru, jenggernya biru. Jadi bentuknya seperti itu. Lalu ada juga yang kuning seperti ini Sprint, kalau yang itu Primavera, yang ini kotak Sprint, dan dia bedanya ada listnya chrome gitu. Jadi banyak nih pilihan nih. Lalu ada juga nih Sprint S yang putih, listnya hitam gitu kan. Spionnya hitam, kalau ini spionnya chrome. Jadi Anda suka yang mana? Itu behelnya chrome, ini behelnya hitam. Kira-kira gitu ya. Terus ada ini yang special edition, kemarin mereka luncurkan bareng sama Vespa LX 150, ada Officina 8. Jadi ini ceritanya ada khusus lah ya, di divisi khusus racing di Vespa itu namanya divisi Officina 8 katanya. Jadi ini gayanya gaya-gaya racing tahun 60-an zaman dulu. Ada Sprint, ada GTS, ya, dan ini GTV. Lalu di sini ada Vespa Sprint Tech, kalau yang ini Tech ya. Dan ini adalah yang paling mahal ya, paling mahal. Jadi ini top of line-nya Vespa Sprint. Ada Tech-nya. Kenapa Tech? Karena teknologi ya. Kita lihat ada speedometernya di sini yang berbeda, dan ada Vespa Mia, jadi bisa connect ke handphone. Lalu ini ada Aprilia SR GT yang dibilangnya 200 cc ya, padahal sebenarnya sekitar 180 cc ya, aktualnya ya. Lalu ada Aprilia RS 660. Ini 2 silinder sport bike. Ini adalah Aprilia Touareg 660. Jadi mesinnya mirip dua-duanya, cuman beda gayanya aja. Ini sport, ini adventure. Lalu ada 2 Moto Guzzi di sini. Ada Moto Guzzi V7 Stone dan ada Moto Guzzi Stelvio 1100. Jadi ini ada urusannya sama adventure-adventurean. Di belakang sudah tersedia side box-nya. Tinggal nambahin top box. Mungkin ada aksesorinya khusus Moto Guzzi. Dan sekarang kita sama Om Dennis dari Skomadi Indonesia. Dan ini yang paling laris ini adventure-nya. Ternyata udah disiapin pakai Givi tracker Dolomiti. Jadi lalu di sini yang baru nih. Kita ngintip dulu ya. Boleh diintip ya, Om Dennis. Ada yang baru. Oh, ini kayak The Who waktu itu. Ini oh, beda yang lagi. Yang ini mods, iya. bukan Ini The Who mods, ya, tapi bukan. mods. Oke. Ini mods. Nah, sebelahnya apa nih, Bro? Ini kejutan kedua. Oke. Nanti akan diluncurkan oleh Mr. Frank Sanderson sendiri. Oh, Pak Frank datang ke sini ya. Nah, Foundernya ini adalah Skomadi. Jadi, Skomadi Turismo Tecnica 200W Crown. Oke.
Berarti banyak special edition di sini ya. Yang dua nggak usah dibuka bro, buat kejutan aja nanti motornya apa, tapi sama-sama special edition ya dua-duanya Special ini. edition. Kalau dua ini special edition, ini varian terbaru dari koleksi Skumadi. Oke. Sementara buat yang nggak terlalu tinggi, bisa lihat yang di belakang warna pink itu buat cewek-cewek yang suka sama motor scooter culture, itu ada Piccolo di belakang. Mantap kan? Kita lihat yang lain. Ya, dan inilah Honda yang kemarin baru diluncurkan dan hadir juga di sini adalah Honda Vario 125. Dan ini yang standar, ada warna hitam dan warna biru ya. Birunya sih cakep sih itu sebenarnya. Dan yang ini peleknya beda nih. Yang itu agak-agak apa namanya ya? Magnesium gitu ya. Yang ini warnanya pink sesuai sama stiker grafisnya. Lalu di sini ada yang sudah modif nih. Ini kan Vario Street ya, jadi stangnya telanjang tapi dia udah pakai semacam handguard di sini ya. Dan spionnya kecil, jadi lebih sporty sih, jauh lebih sporty lagi. Lalu ada Honda Rebel 1100 moge mereka di sini yang ditemani oleh jajaran motor-motor kecil ya. Depannya ada Honda Dax dan Honda CT125. Sementara di belakang skutik-skutiknya ada Honda Stylo 160, ada Honda Vario 160, ada Honda Super Cup. Jadi ini mesinnya sama tapi beda gaya banget ya. Dan lumayan harganya. Masih mahal. Lalu ada motor listriknya Honda. Di sini Anda bisa lihat ada Honda Icon E, ada Honda IM1i. Pertama kali keluar dulu adalah IM1 ini. Lalu dengan bodi yang sedikit berbeda, ada Icon E dan ada CUV-E. Dan denger-dengar sih mereka lagi diskon ya. Coba aja ke sini lihat masih ada diskonnya apa enggak ya. Terus ada Honda Scoopy dan Honda Genio. Dan ini kayaknya grafisnya Honda Genio yang baru nih. Gen 003, jadi lebih berwarna ya. Banyak sekali ya, grafisnya gaya-gaya perkotaan gitu. Ya, di depan langsung kelihatan ini adalah replika dari besutannya Joan Mir di MotoGP. Jadi benar-benar skala 1:1 dan ini kayaknya sih bukan replika kali ya. Karena benar-benar real gitu loh. Jangan-jangan motornya beneran. Yuk kita lihat sebelah sini. Sini Anda bisa lihat jajaran Honda ADV 160 semuanya ada di sini. Yang terbaru ya. Lalu di belakangnya ada CB150X dan Honda CRF 250 Rally. Yang ini dia mungkin rally-nya nggak terlalu beda sama sebelumnya ya. Tapi sebenarnya ada penyempurnaan di motor ini karena dia ya selain livery baru ya, grafisnya baru, seger lah ya. Sekarang dia bisa menonaktifkan ABS-nya, ada tombolnya di sini. Kita udah review ada di Reels kita ya, di Instagram. Lalu ada Honda PCX 160 Road Sync yang sudah dimodif, jadi ada top box belakang, ada ini juga joknya juga berubah. Lalu di belakang juga ada Honda CRF 150-nya baru dengan grafis baru, lengkap dengan back rack, jadi lebih segar ya. Lalu ada Honda CBR 250 RR yang sampai sekarang belum diapa-apain, jadi masih quick shift up and down ya. Jadi CBR 250 RR SPQS ada quick shiftnya. Lalu ada Honda Transalp 750. Ini salah satu favorit di Indonesia, sebuah big bike adventure yang nggak terlalu mahal dan banyak sekali yang ngincer. Karena begitu datang ke sini, biasanya langsung habis stoknya. Karena nggak banyak. Lalu di sebelahnya ada Honda CBR 150R. Jadi satu aja R-nya, knalpotnya satu. Jadi R1. Bercanda. Yuk kita lihat ke depan sekarang. Karena masih banyak lagi. Lalu ada Morbidelli. Jadi di sini bareng-bareng semuanya ya. Benelli, Morbidelli, Kiwi. Terus ada benda juga. Jadi mereka akan meluncurkan motor yang baru. Penasaran ya? Gak usah diintip juga kelihatan ini. Motor adventure. Jadi ada batu, peleknya jari-jari, dan ini tubeless. Jadi jari-jarinya di luar sini. Penasaran sebenarnya. Bannya Michelin Anaki 3. Jadi ini adventure banget. Keren ya. Jangan-jangan yang ini T252X.
Penasaran kan? Apakah ini sama ini? Cuman beda varian? Nanti kita lihat ya. Lalu juga ada Morbidelli yang 1000 cc, T1000. Dan videonya sudah ada, tahun lalu kita udah bikin videonya, 2 motor ini. Anda bisa lihat di YouTube kita. Lalu di sebelah sini ada Benelli. Nah, kalau ini yang sebenarnya ini yang lama ya, gaya-gaya Ducati Diavolo. Jadi Benelli X502. Lalu di situ ada, nah ini yang lucu nih. Nah ini benda nih, Napoleon Bob. Keren ya bentuknya ya. Jadi out of the box banget. Dan mereka akan meluncurkan 2 motor yang ini itu sepertinya model cruiser karena pendek, rendah, dan kalau dilihat belakangnya lihat bannya ini nggak mungkin 180, jadi kemungkinan ini 240 bannya. Jadi, nah bayangin sebuah Ducati Diavolo atau mungkin Harley Davidson yang fat boy itu bannya seperti ini. Nah ini sekarang ada di boothnya Morbidelli. Penasaran kan motornya apa ya? Nanti kita buatkan video sendiri yang 2 ini, oke? Lalu ada motor customnya di sini. Ini sih gokil ya. Motor apa ya ini? Kami belum dapat data mengenai motor ini, jadi mohon maaf. Nanti kita akan buatkan video juga mengenai motor yang keren ini. Ini kayaknya motor custom. Tapi kalau dilihat malah kocak nih, logonya malah Yamaha. Tunggu, sebelum pindah ke sebelah kita masih ada Kiwe yang lain. Ini Kiwe Glayton, jadi 125 cc, lucu banget motornya, kecil. Terus ini adalah Morbidelli C252V, jadi 252 cc, mesinnya sama yang Adventure. Lalu ini adalah Napoleon Bob, benda, dan ini Kiwe juga, ini V252C. Yang ini juga V-twin, jadi rata-rata V-twin semua di sini mesinnya, kecuali yang itu. Oke, kita pindah sebelah. Di Royal Alloy paling depan ada yang bentuknya sekarang paling klasik dari semua Royal Alloy yang ada. Namanya JPS John Player Special, ada 3. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang marun seperti ini. Marun gold, gold hitam, sama gold putih gitu ya. Sementara di atasnya juga ada nih. Lucu-lucu sih. Ya, dan sekarang kita ada di boothnya Indomobil E-Motor. Ada apa aja? Di sini ada Adora, ya kan? Dan Adora Vibes. Jadi ada grafisnya yang berbeda ya. Lalu ada Tirano juga. Tirano di sana depan ya. Terus ada Sprinto. Jadi komplit di sini ada Adora, ada Sprinto, ada Tirano, udah 3. Dan kayaknya bakal nambah 1 lagi. Nah ini kita belum tahu namanya apa. Ini adalah motornya, jadi masih ditutupin selubung, belum bisa kita lihat, belum bisa kita pegang. Tapi buat bocoran, namanya ini nih kayaknya nih. QT. Nah, ya kan? Mudah-mudahan motor ini sudah di-launching hari ini, jadi Anda bisa lihat seperti apa motornya. Harusnya kalau kita lihat ban depan 12 inci, jadi ya skuter listrik lah ya. Sementara di sini ya tadi ya ada Tirano ini, jadi ada bisa backrack langsung aja pasang di sini backrack. Jadi tinggal pasang base plate ke sini, cuman emang harus ada berubah sedikit ya kalau base plate-nya nggak pas sama ini, jadi bikin mounting aja buat posisi baut aja. Sementara di depan Anda bisa bawa barang, dan kita pernah nyobain bawa barang di sini. Ternyata kuat juga, diikat-ikat, dan banyak yang nanya, Mas itu apaan? Motor kok di depan buat naruh barang. Ini adalah Indomobil E-Motor Tirano. Oke, kita sekarang sudah di hall ini, sudah ada semua. Kita akan pindah ke belakang dan sebelah karena masih ada lagi. Let's go. Ya, geser sedikit ke sini, ada boothnya BMW Motorrad, dan ini besar sekali boothnya. Luar biasa. Banyak sekali motor yang masih diselubungi di sini. Jangan kita lihat ya. Tapi buat kira-kira aja. Di sini ada Grand America. Jadi kalau top box-nya dicopot, jadilah dia bagger. Lalu di depan ada S1000RR. Wow. Jadi banyak stok tersedia. Jadi kalau mau dibeli ada di sini. I am ready stock.
tapi jangan didudukin. Lalu ada yang masih dibungkus di sini. Coba kita lihat ya. Ini kayaknya yang M nih. Jadi kalau ini S1000 RR, ini M-nya. Jadi M1000 RR. Lalu ada R12. Lalu ada R1300. Ini yang kayaknya yang full package nih kayaknya. Itu sudah komplit semuanya. Nggak usah nambah-nambah lagi. Sudah ada tas di depan, tas di sini. Ada crash bar, ada lampu. Fog lamp-nya 2. Dan ini lebar banget loh. Box belakangnya juga, dan ini standar BMW Motorrad. Lalu ini yang mungkin yang EDV ya. Lalu ini yang standar R1300 GS. Oh, saya tahu. Sebenarnya yang di depan ini sepertinya apa? Boleh nebak nggak? Boleh nebak nggak? Tapi sepertinya ini Matic. Jadi either mungkin C400 GT, C400X, karena yang Matic elektriknya ada di belakang, ada C04. Jadi kemungkinan ini Matic juga ya. Lalu di belakangnya G310 GS ini ada G310 GS yang sudah full package kayaknya. Jadi ini kerjasamanya sama Seat. Nah kita lihat deh. Dia sudah ada, oh nih bedanya cuma belakang doang sih ya. Jadi sudah ada, dia pakai Seat TR41. Ini yang baru akhir tahun lalu diluncurkan. Ada yang 44 lebih gede. Lalu kayaknya anak-anak adventure sekarang lebih seneng pakai soft case buat di samping. Jadi bukan hard case lagi. Lebih enteng mungkin ya. Dan lebih seru aja lihat, lebih bandel mungkin. Oke, kita lihat sebelah sana. Nah, buat yang mau lebaran, ada warna baru dari NMAX Turbo. 25 tahun anniversary. Jadi ada grafisnya, warnanya sih hitam ya. Dan lebih ekspresif kayaknya ya, karena di belakang sini juga ada warna merah di joknya, bagian depan dan bagian belakang, terus ada double stitch warna merah. Ada tulisannya Max Series 25 Anniversary. Terus NMAX-nya warnanya anodized merah. Jadi ini warna baru. Bukan cuma NMAX, tapi X-Max-nya juga ada. Jadi skema warnanya mirip. Ada warnanya di sini, grafis, terus joknya juga sama. Ada double stitch jahitan warna merah juga, terus di belakang juga ada tulisannya nih. Oke, itu warna baru ya. Terus ada Lexi juga, dan ini juga kayaknya ya strippingnya mungkin ada pernah lihat, tapi saya baru lihat. Lalu di depan ada Classy seriesnya Yamaha, ada Grand Filano, ada Fazio Hybrid, dan warnanya centil-centil banget ya. Ada yang warnanya silver. Ini karena ada lampu aja jadi kayak ada efek birunya gitu ya. Terus ada yang warnanya, ini saya bingung nih warnanya apa ya? Hijau kali ya. Dan ini matte, jadi doff. Lalu di belakang, jadi kayaknya Yamaha lagi suka warna-warna doff nih. Karena semuanya doff. Jadi di sini juga ungunya doff. Jadi warna ungu. Buat purple girl, ayo. Ini motor buat Anda kayaknya. Terus ada juga warna yang mirip sama itu nih. Warnanya hijau telur asin bukan, ya kan? Biru bukan. Lalu di sini ada, ini warna retro kayaknya ya kalau ini ya. Jadi ada R15. Yang ini R15M. YZF R15. Jadi ini yang 70th anniversary. Jadi mereka merayakan ulang tahun ke-70 dan semuanya dilabur warna tematik 70 tahun anniversary. Ada warna putih, merah, dan ini liverynya livery retro ya. Paling enak sih lihatnya di SXR kayaknya ya. Cocok banget soalnya. Gayanya juga gaya retro, jadi SXR-nya juga 70 anniversary, 70. Lalu ada Aerox juga sama MX King. Nah, itu di sebelah sana ada Yamaha Gear Ultima yang rangkanya dipajang di sini, jadi telanjang
garansi 5 tahun rangkanya. Dengar nggak? Terus ini ada Yamaha Frigo S. Lalu di sini ada yang diselubungi, belum dibuka, dan kita belum tahu apa. Nanti kita tunggu aja prosesinya apa. Dan kemungkinan nanti motornya akan ditaruh di platform ini. Jadi kita belum tahu motornya apa. Nanti akan ada prosesi launching, kita tunggu aja ya. Kita sekarang akan lihat sebelahnya ada Polytron. Motor listrik, brand lokal, karya anak bangsa. Jadi ini adalah Polytron Fox 350 dan ini adalah gantinya Polytron Fox R yang diluncurkan di akhir tahun lalu ya, dan harganya 15,5 juta. Jadi kalau Fox R 13,5, ini 15,5, jadi naik 2 juta. Bedanya apa? Bedanya sekarang dia punya comfy, dibilangnya comfy, jadi posisi kakinya comfy. Bisa agak-agak maxi-maxian, agak ke depan. Ada di sini dan decknya rata, bisa pasti buat bawa barang. Tapi yang penting nih, tadinya kan decknya Fox R itu ada di atas sini ya. Nah sekarang dia turun ke bawah, jadi harusnya lebih nyaman. Buat Anda yang setinggi saya, kalau duduk di motor ini itu nggak jongkok lagi. Jadi nih posisi segitiga riding ya. Dari setang ke bagian jok sama bagian kaki itu kakinya turun ke bawah. Jadi kaki saya nggak, nah tadinya agak naik begini nih. Sekarang duduknya di bawah. Sayangnya kita belum nyobain motor, nanti kita pinjam ya ke Polytron ya, buat nyobain, buat keliling. Dan di belakang ini masih ada Fox 350 juga, dan banyak banget warnanya, skemanya. Kalau Anda mau milih-milih ya tinggal pilih aja. Lalu ada juga Polytron Fox 200 yang centil ya, waktu itu temanya macan, mama cantik. Jadi ada 3 di sini, Polytron Fox 200. Harganya mulai dari 11,5 juta rupiah. Kalau dengan baterai jadi 20,5 juta. Yang ini itu baterainya nyewa, sebulannya 125.000. Kalau Anda pilih yang mana? Yuk kita ke depan yuk, ada Italjet. Dan kita sekarang ada di booth-nya Italjet. Kita lihat apa aja yang baru. Kalau yang ini mungkin udah pernah lihat semuanya, Italjet Dragster 200 ya Mbak ya? Iya. Ini kayaknya mirip ya? 200 juga, sama. Ya, tapi yang menarik ada di belakang, karena kemarin baru diluncurkan yang 700 cc ya. Nah, kayak kita lihat belakangnya. Ayo. Ternyata masih diselubungin di sini ya. Jadi mungkin nanti ada prosesi unveiling, tapi kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ya mungkin teman-teman yang punya sosial media juga sempat lihat Om Ariel Noah duduk di atas motor ini. Ya gitu kira-kira motornya ya. Kira-kira kalau ini versi kecilnya, nah itu versi besarnya. Jadi itu adalah moge yang bentuknya sebuah skuter. Ntar kita buatkan video review juga deh. Banyak banget sini motor-motor ya. Lalu kita ke Kawasaki. Di booth-nya Kawasaki, kali ini Kawasaki nggak terlalu besar booth-nya. Dia langsung menyapa Anda dengan Ninja ZX25R yang warnanya merah ini. Jarang-jarang mereka majang warna merah karena biasanya Kawasaki green ya. Lalu di belakang ada KLX 230 Supermoto yang SM. Jadi 230 nggak pakai radiator, motornya enteng, tapi bannya ban jalan raya, dan dia pakai ban kayaknya pakai IRC ini, Road Winner, jadi ban biasa lah ya. Lalu ini ada Kawasaki Ninja 250, yang itu 4 silinder, yang ini 2 silinder. Yang masih jadi primadona teman-teman, apakah masih? Komentar di bawah ya. Lalu ada juga Kawasaki W175 yang baru nih. Yang ini dia injeksi dan ABS. Jadi bentuknya mungkin nggak terlalu jauh beda dibanding pendahulu-pendahulunya ya. Tapi paling kelihatan sih di sini speedometernya sekarang lebih rame, lampu-lampunya lebih banyak, dan ada fuel meternya. Sayang nggak ada kuncinya ya. Jadi ini ada tampilan, selain tampilan analog di sini,
Dia juga ada bagian digitalnya di bawah, dan ini ada ya ada filmeter, ada juga ada odometernya juga. Lalu mereka juga menampilkan yang UTV ya, utility vehicle-nya mereka. Lalu ini yang baru nih kemarin nih. Nah, kita lihat nih, KLX 230 DF. Ini sih rugged banget ya tampilannya ya. Sudah berikut dengan di belakang nih. Jadi ini nggak usah bikin-bikin lagi. Jadi udah ada stiker peringatannya juga. Jadi ini original Kawasaki. Lalu di depan ada ATV-nya Kawasaki. Namanya Kawasaki Brute Force 350 cc. Kita lihat ya. Liquid cooled 4 tak 1 silinder 271 cc. Nggak disebutkan tenaganya. Oh, ada tenaganya 22 PS. Ya, sekitar 23 daya kuda lah ya. Gede loh. 200 hampir 300 cc. Oke, kita ke Royal Enfield. Let's go. Di boothnya Royal Enfield akan disambut langsung oleh Royal Enfield Classic Goan. Ini 350 cc. Jadi moge, apakah bisa disebut moge? Ya, karena dia sudah pakai SIM C1 di atas 250 cc. Goan Classic, bentuknya dia punya stang yang sedikit lebih tinggi, ya kan? Terus ada tripper juga. Jadi bentuknya klasik, tapi teknologinya modern. Yang kelihatan agak modern di belakang sini ya, jadi nggak ada krom-krom lagi, tapi dia di belakang lebih ke handle-nya Dove gitu-gitu ya. Kalau yang klasik beneran yang ini nih, tapi dia mesinnya 650 cc, jadi The Twins. Semua mesin The Twins-nya itu dibikinkan modelnya, jadi ada model klasik, terus ada Interceptor, di sini ada nggak Interceptor? Nggak ada, adanya Shotgun, jadi 650 Shotgun yang sebelah sana. Ada dua warnanya Shotgun, ada yang abu-abu seperti ini dan ada yang putih. Jadi sebenarnya dia dapat ini nih, dapat jok belakang. Tapi kalau mau riding sendirian, dengan mudahnya dia dicopot bracketnya, jadi dia jadi single seater. Jadi terserah ada yang mana. Dan di sana juga sebenarnya sama ya, klasik juga seperti itu, karena motor ini pakai sasis yang sama, mirip, cuman gayanya aja beda. Lalu di sini ada klasik 350, rata-rata mirip-mirip semuanya ya, cuma beda skema warna. Dan ada yang baru, karena ada dua motor yang masih diselubungi di sini, dan bocorannya ada di bawah, namanya Royal Enfield Interceptor Bear. Jadi bentuknya adalah sebuah scrambler bermesin 650 cc 2 silinder. Gimana motornya? Nanti baru di launching, jadi kita akan buatkan video juga khusus buat motor ini. Jadi videonya selain video ini akan banyak video baru. Tunggu aja ya di channel kamu. Di depan Royal Enfield ada Pacific, ada Exotic. Jadi ini adalah motor listrik dan sepeda listrik. Nah, berhubung sepeda listrik, kita bikin podcast mengenai sepeda listrik karena kami concern sekali dengan sepeda listrik. Kendaraan ini itu kendaraan yang kita perlu bijak ya menggunakannya, karena banyak sekali kami pantau dipakai oleh anak-anak, dan anak-anaknya masih di bawah umur semua. Padahal menurut ya Permenhub nomor 45 tahun 2020 itu bisa dikendalikan oleh anak usia 12-15 tahun dalam pengawasan. Kalau Anda memberikan yang seperti ini ke anak-anak Anda, terutama yang pakai pedal ya, terus di sini juga bisa digas kan. Nah, itu ada peraturannya. Nah, kita sebaiknya lihat dulu peraturannya, karena nggak bisa dipakai di jalan raya secara sembarangan. Ya memang penegakan hukumnya masih belum terlalu jelas ya. Kita buatkan podcastnya. Tunggu aja podcastnya ya. Lalu di sini ada motor yang ganteng banget ini. Ini adalah Super Duke 1390. Jadi motor ini adalah monster ya, karena torsinya luar biasa. Jadi KTM kan dia punya motor ready to race. Jadi
motornya itu enteng banget, torky banget. Jadi wah, ya mungkin saya belum pernah nyoba yang baru ini ya, tapi yang lama, Super Duke yang lama itu aja luar biasa ringan dan luar biasa kencang. Ini lebih ringan, kencang, dan sekarang tambah super keren. Jadi Super Duke, super kencang, super ringan, super keren. Lalu di sebelahnya ada ini yang juga favorit teman-teman petualang di Indonesia. Jadi mungkin di Indonesia sekarang meliriknya ke arah-arah motor yang seperti ini. Dan ini adalah KTM Adventure 390. Dan ini adalah motor yang dianggapnya cukup lah ya. Waktu kami riding ke Mandalika pakai Ducati Multistrada, ketemu 2 orang ekspatriat ya, bule, riding pakai motor yang seperti ini, yang model lamanya ya. Tapi mereka bilang di Indonesia cukup, karena nggak usah terlalu gede mesinnya. Kalau gede jadi too much. Nah, kami juga antara, oh iya, mungkin bener ya, karena 390 cc-nya KTM itu kenceng banget lah bro. Buat Anda yang pernah punya, mungkin pernah nyobain juga KTM Duke 390, kalau tadi kan Super Duke 1390 ya. Mesinnya sama ini, tapi yang modelnya Duke, motornya tuh kecil. Ada nggak di sini? Coba kita lihat. Oh ini, ada nih. Kira-kira ya. Nih, cerita ya dikit ya. Ini Duke 250, bayangin motornya kecil, ya kan? 250 cc, tapi sebenarnya nggak kecil-kecil amat. Dan ini yang 390, bayangin, ini juga kelihatan kecil kan? Tapi ketemu sama motor 250 cc 2 silinder, wah, ninggalinnya jauh bro. Ini juga mesinnya sama, jadi ini 250, 390, yang ini mesinnya sama dengan RC 390. Lalu ada lagi ini yang keren, KTM 390X, jadi Adventure X. Lebih keren lagi dibanding yang depan ya. Keren-keren ya. Lalu di sini ini SE-nya KTM ya. Nah, 6 Days. Buat anak-anak Trabasan pasti kenal sama 6 Days. Ganteng. Oke, yuk kita ke sebelah, ada Harley Davidson. Lanjut ke Harley Davidson, ada Om Ardi di sini. Bro, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, sukses. Sebelum Lebaran, siap, kita siap. pengen tahu ada apa aja. Oke, di MS. Oke. Ini RG. Kali ini di MS 2026 kita comeback lagi nih. Setelah sekian tahun kita nggak ada di MS. Kali ini kita bawa model year 25. Oh. Ini semua model year 25. Model year 25. 25 di paling depan ini ada keluarga dari touring, ada Street Glide, ada Road Glide, ada Road King Special. Oh, Road King Special. Ini sudah discontinue di tahun 2025. Jadi ini akan menjadi satu yang limited. Oh, tapi masih available nih unitnya? Betul, available. Tapi kalau untuk di tahun 2026 tidak ada lagi Road King Special. Sudah discontinue di tahun 2025. Ini chef ya, jadi nggak ada kabel ya? Nggak ada, seperti itu. Dan kita juga di IMS sekarang ada cashback nih Om. Oh, cashbacknya apa? Cashback starting from 35 juta up, depends on family gitu kan, bisa cashback atau bisa pilih free aksesoris. Oke. Ya, sesuai dengan angkanya yang tadi tuh. Jadi setiap ini keluar family beda. Ini ada CVO nih kayaknya. Ada CVO. Ini ada CVO Street Glide, Blue Streak, HA. Ini sama yang tahun lalu CVO ini sama? 2025 juga sama. Kalau ingat pada saat kita launching, kita hadirkan yang warna yang sama di tipe Road Glide. Ya. Ini di tipe yang Street Glide. Ini SG. Ya, Street Glide. Lalu di sini ini Hydra Glide yang Hydra Glide yang limited edition. Ini nomor masih ada. Masih ada available. Ini nomor 1352 dari 1750 di dunia. Ini ada filmnya ya waktu itu ya? Ada filmnya, benar, kita nonton bareng waktu itu. Lalu Gitu. ada CVO, oh itu Fatboy? Ada Fatboy, Iya, 25 yang baru 114. 114. Itu masih 114. Masih 114. Seperti itu, ini ada breakout. Oh ini breakout. Breakout udah 117. Gitu. Ini Terus breakoutnya 117. udah 117, benar. Kalau Harley itu mesinnya CI ya? CI benar, cubic inch. 114 dan ini 117 CI. Betul. Sekitar 1900-an ya? Betul. Betul. Oke. Ini Lalu ada ini- Heritage Classic. Oh ini Heritage Classic, ya. Heritage Classic.
mesinnya banyak hitam ya, klasiknya ya. Betul. Jadi nggak terlalu banyak chrome-nya ya. Iya, ada yang trim chrome ada. Jadi kebetulan yang memang Oh, available. ini trimnya yang masuk yang hitam. Betul. Kalau trim chrome berarti stangnya chrome. Kita yang motor kantor ada yang warna putih. Oh, putih. Warna putih, ya, putih gading gitu. Ini yang available-nya warna Harley, ini. bro. Lalu ini ada adventure-nya nih. Adventure-nya? Iya. Pan Am. Ini Pan America ST, Sport Oh, ini Touring. ST. ST. ST ini lebih pendek nggak sih dari yang biasa? Oke, sebenarnya lebih pendek gitu kan karena suspensinya ada beberapa yang berbeda dari yang spesial. Jadi bannya pun juga pakai ban yang road yang lebih jalanan. kecil ya? 17 Betul, ya? Lebih road. 17 Ini 17. 70% road. Betul. Iya. Betul, terus Jadi- suspensinya juga udah yang ini yang fix, nggak kayak spesial. Spesial kan adjustable ya. Kalau Ya, kita kalau kita matiin turun dulu. dia ya? turun, nah Kalau atau dia di lampu merah ini fix segala sesuatunya gitu. Siap, Pak Mardi. Siap. Sukses. Thank you. Thank you. Thank you. Itu apa yang ini? Satu terakhir. Ini street bob. Street bob. Street bob jadi begini ya? Street bob ini yang masih mesin 114. Oke. Ini kencang banget karena bodi segini. Bodinya Ini ringan. mesinnya 1868, 1800. Ini dia powder coat yang kasar ya? Kasar, betul. Terus dia punya speedometer kecil banget. Iya. Bisa Pedalnya cuma kecil. kecil banget ya speedonya. Jadi kalau mau bergaya-gaya outlaw gitu kayak Iya, benar. Son of Anarchy film-film Iya, iya, itu iya. ya. Dan kita juga ada test ride Om. di luar. Di luar kita ada satu unit test ride. Available-nya apa? Buat test ride. Saat ini minggu ini kita ada Fat Boy. Fat Boy. Fat Boy 114. 114. Yang warna biru ya? Warna biru bener. Oh, mana tuh pernah coba tuh sebenarnya. Kalau mau tahu rasanya gini nih, jadi Terminator 2. Terminator bener, itu Terminator. Orang lama nih, orang lama. Thank you, Oke, brother. thank you. Yuk kita lihat yang lain dulu. Nah, sekarang ketemu lagi sama Om Dennis lagi. Tadi di Skomadi, ternyata dia juga ngurusin Triumph. Betul. Dan Triumph Indonesia itu sekarang ada di Di sini grup ya? Nusantara Group. Grupnya Nusantara. Ya, jadi sejak 1 Februari 2026, Nusantara Group ditunjuk sebagai distributor tunggal Oke. untuk Indonesia, Baiklah. untuk merek Triumph, Triumph, dan untuk kali ini kita pertama kali turun di IMS Nah. 2026. Akhirnya setelah sekian lama jarang ada di pameran ya, Triumph sekarang ada lagi. Lalu kita mau lihat apa aja, karena yang baru kelihatan cuma satu, Triumph Tiger 1300 di belakang. Itu motornya tinggi banget, kita udah pernah nyobain. Tapi di depan semua ini masih di dalam selubung, kita mau tanya sedikit. Boleh, Yang 400 ada nggak, bro? ada. Ada ya, itu dulu ya. Lalu Bonneville pasti ada. Kita ada Tiger 900, Oh, Tiger 900. kita ada Trident 660, Trident 660, ya. dan ada Speed Twin 1200 RS. Street Twin-nya ada? Speed Twin-nya ada. Speed Twin ada, Iya. oke, Trident ada, Bonneville. Mau lihat eh, 400-nya? Yang 400-nya boleh dibuka dikit ya? Kita ngintip sedikit Mungkin ya. ngintip dikit ya motornya. Kira-kira ini ya, bannya. Jadi gayanya klasik teman-teman. Buat yang doyan Triumph, nih dia nih. Ini Speed 400. Spill harganya boleh nggak bro? Spill harga? Kisaran aja, di bawah 200? Nggak. Tidak. Di bawah 300? Iya. Di bawah 200. Di bawah 200? Ya. Nanti detailnya kita buatin video tersendiri, oke? Tapi motornya ganteng. Dan logonya Union Jack dong. Jadi, oke, nanti kita bahas. Thank you Om Dennis. Ngintip yang keduanya? Yang keduanya? Kita lihat apa yang dibalik kain ini. Wah ini yang Nah, mungkin ini dia. versi yang berbeda ya. Sudah ada Scrambler 400X. scramblernya. Jadi ini yang scrambler, itu yang road ya. Jadi keren. Harganya jauh beda, mirip-mirip ya. Mirip. Oke bro, itu dulu ya. Nanti kita bahas lebih detail lagi di video yang lebih komplit lagi. Thank you bro. Sama-sama. Thank you. Yes, datang ke sini untuk lihat Triumph. Jadi banyak moge sekarang di pameran ini. Ya bro. Thank you. Thank you. Yuk.
Lalu sekarang kita ada di booth-nya Alfa. Ada apa aja di Alfa sini? Karena ada motor yang baru di belakang, tapi sebelum lihat yang belakang, kita lihat di depan sini ada Alfa Entry yang sudah punya fitur boost charge. Jadi kalau Anda jalan-jalan keliling Jakarta, tiba-tiba baterainya tipis, Anda bisa cari boost charge buat ngecas 30 menit, bisa full lagi. Dan sudah ada bukan cuma di Jakarta, ada di Bandung, ada di Bogor, ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Solo, ada di Bali. Ya, lihat di website-nya aja ya. Oke, lalu di sebelah sini ada Alfa Servo, ada Servo X, ada servo yang biasa ya, dan semuanya sebenarnya boost charge, jadi Anda bisa ngecas cepet, ada fasilitasnya. Anda langsung masuk aja ke dealer mereka kayak Alfa Experience Center di SCBD, itu ada boost charge-nya. Dan ini yang generasi pertama mereka adalah Alfa One. Yang ini yang XP, sudah beda, speedometer di depan. Lalu di sini ada Alfa One yang kayak semacam box depan dan belakang, jadi kayaknya siap untuk touring banget, udah ada crash bar dan segala macam. Tapi saya tertarik sama yang di belakang nih. Ada apa di sini? Jadi, kalau di sini adalah Alfa Entry. Entry itu maksudnya adalah pintu masuk ya untuk ke dunia motor listrik kali ya. Kalau Alfa Servo dan semuanya itu rata-rata semuanya di atas 30 jutaan, kalau yang ini nggak nyampe. Jadi harganya affordable. Tapi yang saya penasaran adalah motor ini. Ini motor apa ya? Nih, apa kabar Mbak Jennifer dari Alfa Indonesia? Dan kita pengen tahu motor apa ini? Yang pastinya seru, keren. ya? Iya dong. Aduh, jadi ini model baru. Nanti kita lihat. Ya, tunggu aja ya. Tungguin Karena memang aja. ini baru akan dibuka selubungnya jam Jam 3. 3 dan sekarang Jam 3 sore. masih jam 11 pagi. Jadi kita tunggu aja motornya seperti apa. Tapi kalau ngelihat bentuknya sama ban depan, kayaknya skuter juga lah. Masa sih? Kayaknya sih. Kalau Masa bannya sih? 14 kayaknya ya. Pokoknya kita tunggu aja ya. Sip, Nanti tungguin aja. kita izin Datang. bikin video sendiri untuk motor Boleh ini. dong, boleh banget mas. Ya, siap. Kita tunggu ya. Harganya boleh di-spill nggak? Ada deh nanti pokoknya. Mirip sama Entry atau mirip sama Servo? Pokoknya yang pasti disukain sama konsumen. Oh, yes, mantap. Ya udah. Makin penasaran lah. Ya udah, nanti ya jam 3 ya. Thank you, ya. Mas. Jen. Thank you, Mas. Ya. Lalu sebelum kita pindah ke di sana kayaknya masih ada satu lagi ya di Hall B. Dan kita mau lihat area test ride-nya seperti apa, motor-motor apa aja yang ada di sana. Ini ada United dan banyak diskon. Jadi ini motor listrik lokal. Diskonnya gede-gede ya, Mbak? Itu ada yang 13 juta jadi 7,5, kelihatan semua kok. Ada yang 25 jadi 18,5, ada yang cuma 7,9 juta. Dan yang ini dari 50 juta jadi 31,9 juta. Yang 1.800. Oke, sekarang kita pindah ke hall sebelah. Ya, sebelum kita area test ride, kalau Anda main-main ke hall A, ke hall-hall mobil, di hall ini ada booth-nya Suzuki mobil, ada juga Suzuki V-Strom 250 SX. Jadi warnanya disamain, warnanya kuning dengan yang ini. Jadi karena sama-sama pengaruh tanah, jadi di belakangnya Jimny ini ada Suzuki V-Strom SX. Jadi kalau Anda pengen tahu motor Suzuki, kayaknya kesini aja. Dan kayaknya cuma satu ini ya, nggak ada yang lain. Oke, sekarang kita lihat area test ride. Ntar dulu. Jangan buru-buru ke test ride dulu, karena ada ini. Nih. Ini adalah Suzuki DRZ 4 SM. SM ini kayaknya supermoto. Jadi bannya ban jalan raya, dan kalau kita lihat dia pakai bannya bagus nih, Dunlop Sport Max. Nah, buat penggemar supermoto ini waktunya. Dan ada satu lagi motor dari Suzuki, itu andalan mereka di kelas Matic. Nah, sini ada Suzuki Brookman Street 125iX. Jadi aksesnya nggak dibawa ke sini. Dan Satrianya juga nggak ada. Jadi ada 3 motor di booth-nya Suzuki yang bareng sama booth mobil. Nah, sekarang kita ke area test ride. Oh ya, jangan lupa kalau keluar dari Hall C, ngelihat mobil kita nih mampir, siapa tahu ada kita di sini. Kita akan bikin beberapa podcast di pameran ini. Jadi ada video-videonya nanti ya.
kita lap-lap dulu. Sebelum kita ke area tes dan ke hall sebelah. Oke, di area outdoor ada area test ride. Jadi ada area test ride yang besarnya, tapi ternyata Honda bikin area khusus test ride sendiri di sini. Jadi dalam kotak ini Anda bisa nyobain 6 motor ya. Ada mulai dari ADV, Honda ADV 160, Road Sync, lalu ada Honda PCX 160 Road Sync juga. Iya betul, ini Road Sync. Lalu ini ada Honda Vario 125 yang baru, yang warnanya biru ini, dan yang Vario Street warna abu-abu ini. Lalu ada juga Honda Scoopy yang baru, dan ada motor listrik Honda Icon E. Jadi kalau Anda ingin cobain motornya, bisa langsung ke sini, test ride, helmnya udah tersedia, dan test tracknya juga tersedia. Sekarang kita ke area test ride yang lebih besar lagi ke sana. Jadi Anda keluar sedikit dari C1, masuk ke gate ini menuju ke area test ride di sebelah gedung ini. Langsung aja, motor apa aja? Pertama ada Royal Enfield di sini, lalu di sini ada BMW Motorrad. Anda bisa nyobain 2 BMW di sini, semuanya 310. Jadi kayaknya ini ada 2 modelnya, yang satu knalpot standar, yang satu knalpotnya udah ganti Akrapovic. Jadi bisa blar-blar lah ya di sini. Lalu di sini ada Alfa. Jadi baru ada Alfa Servo X. Tapi kemungkinan tadi kalau Jennifer bilang motor baru mereka bisa di test ride juga, cuman karena belum diluncurkan jadi motornya belum ditaruh di sini. Motornya apa? Nanti kita tunggu ya. Lalu di sini ada Morbidelli sama Kiwi Glayton 125, Anda bisa cobain. Lalu ada Morbidelli T252X yang gayanya adventure. Terus di sini Anda juga bisa coba, ada 2 Italjet Dragster 250 di sini yang bisa Anda cobain. Lalu Anda bisa nyobain bergaya-gaya Terminator di sini pakai HD Fatboy, dan ini masih yang 114 ya Om. 114. Ya kan? Yang 117 belum ada unitnya di depan. Lalu ada Indomobil E-Motor, ada 3 yang bisa dicoba di sini. Indomobil Adora, ada Tirano, dan Sprinto. Ada 1 motor lagi yang dihadirkan Indomobil, tapi kayaknya di area test ride ini belum ada. Siapa tahu hari ini setelah diluncurkan motornya ada di sini. Dan ini adalah Kawasaki. Ada 3 motor di sini, ZX25, dan ada 2 W175. Anda bisa nyobain KTM di sini, dan ini adalah Duke. Lalu lanjut lagi, di sini ada MV Agusta. Mereka juga menyiapkan motornya untuk dicoba. Lalu ada Polytron juga siap di sini dengan 2 motor, Fox 200 dan Fox 350. Lalu di sini ada Triumph. Nah, ada Triumph Speed 400 dan Scrambler 400X. Anda bisa cobain motornya. Lalu ada juga Skomadi. Anda bisa mencoba Skomadi yang di sini adanya yang adventure ya. Terus di sini ada QJ Motor. Nah, siap. Lalu di sini ada Royal Alloy, dan ini yang tadi ya, JP Special, John Player Special. Dia bodinya besi dan lampunya model. Lalu di sebelah sini ada grupnya Vespa, ada Sprint, ada Primavera, dan LX 150. Jadi buat yang pengen nyobain LX 150, di sini juga ada. Dan di sebelahnya ada Yamaha Lexi 155 yang ya ini mungkin warna yang sebelumnya ya, yang tahun lalu lah ya, abu-abu. Terus di sini ada juga United, ada motor kecil nih. Ya itu tadi motor-motor apa aja yang bisa Anda coba di area test ride ini. Kalau Anda pengen test ride apa, dan kayaknya videonya kita sudahi di sini dulu. Jadi kita akan buatkan banyak sekali video-video motor baru yang ada di pameran ini. Mudah-mudahan bisa jadi daya tarik ya buat kita ke pameran yang di awal tahun ini ternyata banyak sekali yang baru.
Bukan cuman motornya, tapi juga brandnya yang sudah lama nggak ikut, sekarang ikut lagi seperti Triumph gitu ya, MV Agusta, ternyata mereka hadir juga di pameran. Oke, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah buat motor-motor yang nggak kita sebut, yang memang nggak ada di pameran ini. Itu aja ya, sampai jumpa di video kami yang lain, dan jangan lupa main-main ke website kami, semua beritanya ada di sana, www.autorider.com, dan semua sosial media kami, baik di X, di Instagram, di Facebook, di Threads, semua di @autorider.com. Sampai jumpa, bye!